Novel 2 Bunga Setangkai karya Jawica episode 136 Pengakuan Hanafi part 2. Aku sempat ingin menjelaskan tentang semua yang terjadi saat itu, tapi kau bahkan tak mau melihatku. Kau tak mendengar apapun alasan dariku. Aku tahu yang kau pikirkan saat itu hanya aku dan Salma yang telah berhasil menghabiskan malam panjang bersama hingga menghasilkan Kansa yang sekarang. Aku pun tak dapat menyalahkanmu atas kemarahanmu, karena semua itu memang kembali lagi padaku. Semua salahku, hanya salahku, yang tak jujur dari awal padamu. Aku sangat-sangat tersiksa akan kehidupanku saat itu. Aku merasa semuanya sudah hancur karena kesalahanku sendiri. Kesalahanku yang membiarkan Salma untuk mengandung anakku. Aku tak menginginkan anak dari siapapun, sayang. Yang kuinginkan hanya anak yang terakhir dari dalam kandunganmu, karena hanya kau, wanita yang aku cintai. Aku pun pernah menyuruh Arya untuk mematikan sel yang ditanamkan pada Salma, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan tetap membiarkan sel itu tumbuh menjadi Kansa, dan akibat kecerobohanku itu, juga sekarang Kansa mengalami masalah pendengaran di usianya yang masih sangat kecil. Aku sudah bersepakat dengan Salma akan segera bercerai setelah Kansa lahir dan mengirimnya ke kota X. Aku sudah membelikannya rumah di sana, rumah impiannya, sebagai balasan atas anak yang telah dia berikan padaku dan padamu. Dia akan menetap di sana bersama Pras, menjalani kehidupan mereka bersama. Itu permintaan terakhirnya dulu. Tapi Tuhan berkata lain. Ia bahkan pergi sebelum melihat wajah bayi yang dikandungnya. Aku yang sejak usia muda sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Aku sangat senang saat mendapatkan sosok ayah mertua seperti ayahmu. Tapi kesenanganku hanya sebentar, karena aku harus mengetahui kabar sakit infeksi paru-parunya yang sudah parah saat kita baru saja menikah. Dan itu membuatku sangat terpukul. Baru saja aku bahagia mendapatkan sosok orang tua baru, tapi aku harus kembali bersedih karena sakitnya. Kedua orang tuaku tiada saat aku bahkan belum sempat bertanya pada mereka tentang keinginan terakhir mereka. Mereka pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun padaku. Dan saat ayahmu mengatakan permintaan terakhirnya, aku tak bisa menahan diriku demi melihat ayahmu tenang dan bahagia. Aku sendiri berkorban untuk itu, tanpa memikirkan semua akibatnya terhadap rumah tangga kita. Dan saat kau melayangkan gugatan cerai kepadaku, aku sadar semua kekacauan itu terjadi akibat diriku sendiri. Aku sudah menghancurkan kehidupanku sendiri. Aku kehilanganmu, kehilangan seluruh kebahagiaanku. Dan waktu itu, akhirnya aku menyerah dan memilih untuk melepasmu, membiarkan kau hidup dengan pilihanmu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku salah. Aku tak pernah bisa hidup tanpa adanya dirimu. Hidupku semakin kacau karena kepergianmu. Usahaku merosot tajam, pikiranku kacau. Aku bahkan pernah meminum alkohol waktu itu di dalam kamarku, karena pikiranku sangat kacau. Aku terus memikirkanmu. Aku jarang makan dengan jadwal yang benar, tak pernah memakan makanan yang sehat lagi, hingga semua berdampak pada kesehatanku. Pernah juga aku mencoba untuk bunuh diri dengan meminum obat banyak sekaligus waktu aku sakit. Tapi tangisan Kansa menyadarkanku waktu itu. Semua keegoisanku menciptakan satu kehidupan yang sama sekali tak bersalah, dan dia butuh perhatianku. Sejak saat itu, aku mulai ikhlas menerima Kansa dan merawatnya dengan baik. Hingga akhirnya kau kembali dalam hidupku, dan aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku kembali berjuang untuk mendapatkanmu, mendapatkan hidupku kembali, mendapatkan wanitaku lagi. Dan akhirnya Tuhan menyatukan kita lagi dalam ikatan pernikahan, memberiku kesempatan kedua untuk menjaga dan membahagiakanmu. Dan aku juga sama sekali tak menyangka, ternyata Tuhan masih memaafkanku, bahkan memberikan aku hal yang sangat tak kusangka. Tuhan menganugerahi kau kehamilan, hal yang sangat mustahil jika dipikirkan. Tapi Tuhan sungguh maha kuasa, dan Tuhan menunjukkan kekuasaannya untuk menjadikanmu ibu dan aku ayah dari anakmu. Sungguh, tak ada lagi kebahagiaan yang aku harapkan selain itu. Dan ini adalah kebahagiaan yang paling tak bisa aku lupakan dalam hidupku. Kehamilanmu, anak kita.
Seketika menetes air mata di ujung mata Hanafi. Ia mengelus perut Insa lembut dan menciumnya berkali-kali sambil berkata, "Tumbuhlah dengan sehat anakku. Aku dan ibumu sangat-sangat mengharapkan kehadiranmu." Mendengar semua penuturan Hanafi, Insa terdiam. Setelah Hanafi kembali ke posisinya, Insa memeluk lagi Hanafi dengan eratnya, mencium kedua pipinya dan mencium bibirnya dengan lembut. "Maafkan aku yang tak pernah mau mendengarkanmu dulu. Aku terlanjur terselimuti emosi waktu itu, hingga tak mau mendengar semua alasanmu." "Tak apa sayang, semua sudah berlalu, dan aku kini sangat berterima kasih kepadamu, karena kau telah memberikanku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki hubungan kita. Tapi percayalah, cintaku padamu masih sama seperti dulu, tak ada yang berubah sedikit pun, bahkan mungkin kini semakin besar, karena telah hadirnya buah hati di dalam rahimmu ini, yang akan semakin melengkapi kehidupan bahagia kita nanti. Tapi jangan lupakan Kansa sayang, dia juga anakmu bukan? Dia juga butuh perhatianmu juga." Jawab Insa mengingatkan, "Ya, tentu saja. Aku juga selalu memikirkan masa depan Kansa. Meski dia mempunyai kekurangan, aku tak ingin hidupnya terpuruk dalam kekurangannya. Aku akan berusaha menjadikan kekurangan itu menjadi kelebihannya, hingga dia bangga menjadi dirinya sendiri kelak. Seperti anak dalam kandunganmu, aku juga berharap kelak mereka dapat memimpin bersama perusahaan saat aku sudah menua. Aku berharap bayi yang kau kandung adalah bayi laki-laki. Dia akan menjadi pemimpin utama setelahku nanti ketika dia sudah dewasa, karena laki-laki akan lebih dominan dan tegas dalam memimpin." Insa menghela napas panjang. Laki ataupun perempuan, semua sama saja. Yang terpenting dia bisa tumbuh dan sehat dengan kuat, serta cerdas dan pintar tentunya. Siapa bilang perempuan tak bisa memimpin dan lebih dominan? Kau tak melihatku dengan semua pabrikku. Semua adalah hasil jerih payahku sayang. Kau lupa? Hanafi tertawa ringan sambil memeluk Insa lebih erat. Ya, maaf. Aku telah salah berkata dan aku melupakan fakta sekarang bahwa istriku adalah salah satu wanita tersukses di negara ini. Insa Humairoh, nama yang sering muncul di berita dan majalah-majalah sebagai wanita karir, teladan yang patut dijadikan contoh oleh semua wanita di negeri ini. Dan ya, kau juga sukses mengangkat kehidupan kaum wanita sejak kau mendirikan pabrikmu itu. Tercatat, ada 10.000 lebih karyawan wanita yang sudah kau miliki, dan sebagian besar adalah mereka yang sudah berumah tangga. Insa pun tersenyum dengan bangga. Ya, memang itu adalah targetku. Aku menargetkan untuk mengangkat kehidupan wanita. Aku tak ingin wanita ditindas karena suami-suami mereka yang bertindak semaunya, karena seorang istri yang berpangku tangan pada penghasilan suaminya. Banyak wanita yang membiarkan suami-suami mereka bertindak semaunya, berselingkuh, main pukul, hanya karena sang istri yang tak bisa apa-apa. Aku ingin pria juga menghargai wanita karena kedudukannya, dan ingin membuktikan bahwa wanita juga bisa bekerja dan menopang sendiri kehidupan mereka tanpa mengandalkan suaminya. Banyak wanita yang akhirnya hidup dalam kemiskinan karena ditinggalkan suaminya dan dia tak memiliki pengalaman bekerja. Dan kisah kehidupanku sendiri yang memotivasiku untuk itu semua. Aku yang tak memiliki apapun setelah aku berpisah darimu, yang harus berjuang dari nol untuk mencapai semua ini. Aku yang hancur karena semua kebohongan dari seorang tuan muda Hanafi, dan aku tak ingin wanita lain mengalami nasib yang sama sepertiku, terburuk dan hancur karena ulah Hanafi-Hanafi yang lainnya. Insa berkata sambil tersenyum menggoda Hanafi. Kenapa jadi aku? Melihat senyuman menggodanya Insa, Hanafi menjadi kemas dan mulai menatap Insa juga, dan dengan tatapan seringannya. Ya, mau siapa lagi? Insa sudah tertawa lepas melihat ekspresi Hanafi. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat Hanafi Junior lagi untukmu, agar lebih banyak Hanafi yang mengelilingi kehidupanmu. Bukankah Dr. Vina sudah mengatakan padamu, jangan melakukannya setidaknya sampai usia kandunganku 3 bulan, bukan? Insa seketika berhenti tertawa dan menahan tangan Hanafi yang sudah ingin berjalan-jalan di atas area sensitif Insa. Apa? 3 bulan? Sudah gila ya? Bersambung.